Ya, halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program Bincang Kampus dan tentu saja edisi kali ini kita telah mengundang satu narasumber yang sangat luar biasa sekali yang juga merupakan kepala lab dari salah satu universitas muslim di Indonesia yang ada di kota Makassar yang sangat luar biasa sekali, sudah terkenal sampai di Indonesia Timur. Bukan hanya itu, tapi juga beliau merupakan salah satu dosen di ilmu komunikasi dari salah satu fakultas sastra yang ada di UMI, yang juga akan memberikan motivasi, bukan hanya motivasi tapi juga ilmu-ilmu, dan sebenarnya akan menjelaskan kita sesuai dengan tema kita hari ini, apa itu lab multimedia komunikasi. Kita akan tahu banyak hal juga mengenai lab multimedia ini, sebenarnya di dalamnya ada apa aja sih, dan manfaatnya, benefitnya menjadi anak-anak lab itu gimana sih serunya. Untuk itu langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, ada Bapak Muhammad Idris, SOS MIKOM, yang juga merupakan kepala lab multimedia komunikasi Universitas Muslim Indonesia, yang memang baru-baru saja ini juga terpilih dan diamanahkan menjadi kepala lab multimedia komunikasi ilmu komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Langsung saja Tribuners sudah bersama Kinan di studio Tribun Timur, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Idris. Selamat sore, Assalamualaikum, apa kabar Tribuners? Yes. Kabar Tribuners pasti harus selalu baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Untuk Pak Idris sendiri ini, biasanya kan kalau kepala lab nih identik dengan aktivitas yang padat. Ya. Gimana kabarnya Pak, keadaan? Iya, Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Ya. Sebelum kesini juga kita sempat mengikuti event, kita mengutus teman-teman untuk mengikuti lomba startup, kemudian ikut expo, dan baru selesai hari ini. Jadi pas selesai langsung menuju ke sini ya. Berarti rentetan jadwal yang padat langsung, tapi tetap meluangkan waktu untuk Tribuners. Wajib. Kalau diundang Tribun, wajib datang. Nah, mungkin di samping kegiatan yang cukup padat, aktivitas untuk sebagai kepala lab komunikasi UMI juga, mungkin bisa dijelaskan kan sesuai tema kita nih Pak Idris pada hari ini, apa sih itu lab multimedia komunikasi? Lab multimedia ini sebenarnya seperti apa sih Pak, khususnya mungkin di Fakultas Sastra Prodi Ilmu Komunikasi, bisa dijelaskan sedikit tentang profilnya? Ya, baik. Ya, silakan Pak. Sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi, kita harus tahu fungsi lab itu apa. Iya, betul. Buat komunikasi. Yang pertama, fungsi yang pertama adalah bagaimana menjadi tempat berkreasi mahasiswa. Jadi lab itu bukan benda mati. Dia harus lahir karya-karya lewat situ. Nah, itu. Kemudian apa fungsi kedua? Menjalankan tridharma perguruan tinggi. Jadi mendorong pengabdian, penelitian, pengajaran, dan lain-lain. Jadi semua bisa memanfaatkan laboratorium itu, fasilitas yang ada. Apa isinya? Ya, isinya hampir sama dengan apa yang kita lihat di sini. Meskipun istilah multimedia itu bagaimana menggabungkan semua potensi media, perangkat media baik audio, teks, grafis, dan lain-lain dalam satu wadah. Sehingga istilah lab multimedia itu muncul. Ada dua pendekatan, ada yang linear, ada yang masih interaktif. Kalau yang di komunikasi kebetulan masih linear, kita belum terkoneksi antara satu media dengan yang lain secara simultan. Tapi fungsi lab itu sudah mulai berjalan. Bagaimana kita menghasilkan karya lewat laboratorium dengan perangkat yang ada ya. Nah, itu. Ya, baik. Berarti memang sekalipun masih dengan linear seperti ini sudah banyak juga di dalamnya kebermanfaatan yang sudah di-share. Kalau saya meng-highlight dari awal, fungsi dari multimedia ini yang disampaikan Pak Idris adalah tempat berkarya dan berkreasi. Nanti kita tanya-tanya juga nih, apa saja kreasi-kreasi atau kreativitas yang sudah dihasilkan dalam beberapa waktu kemarin mungkin ya. Tapi sebelum itu Tribuners, pertanyaan yang paling penting juga, sebenarnya kalau untuk di lab komunikasi UMI sejauh ini Pak, di dalamnya ini udah ada apa aja mungkin? Boleh diceritakan sedikit? Yang pertama, dulu kan masih ada istilah lab radio ya. Kemudian lab fotografi, lab desain grafis. Tapi di era saya menggabungkan semua itu menjadi lab multimedia komunikasi. Jadi tidak ada lagi pemilihan-pemilihan. Apapun kita bisa buat di situ. Mau bikin film, mau bikin radio kan bergeser ke podcast studio ya. Baik. Nah,
Nah, itu yang pergeseran itu yang kita buat juga buat. ya. Jadi tidak perlu lab itu, mungkin saja ada standarisasi tentang luas Iya. bangunan, Betul, luas. betul. Tapi buat kami itu nggak lebih penting dibanding karya apa yang sudah dibuat. Kan begitu, biar lengkap fasilitasnya. Kalau nggak ada karya ya? Tidak ada, Oke. apa yang mau disampaikan ke publik secara pertanggungjawaban ya. Oke. Jadi yang kita highlight di sini juga adalah sekalipun mungkin dengan sesederhana mungkin yang ada adalah karya yang luar biasa yang dihasilkan. Luar biasa sekali. Nah, sampai saat ini mungkin Pak, ini Kinan sempat dengar juga nih, kalau udah banyak sekali program-program yang teman-teman dari Lab Komunikasi ini jalankan. Mungkin boleh cerita sedikit experience-nya nih, ada program apa saja kemarin yang sempat dibuat Pak Idris? Yang pertama, cara merekrut. Cara merekrut personil lab itu kami buat beda. Gimana Jadi kami buat event yang namanya Communication Got Talent. Wow. Jadi semua bakat-bakat mahasiswa, mau mahasiswa siapa saja, di bidang ilmu komunikasi, mau angkatan berapa saja, mau maba, mau senior, silakan. Nggak ada batas ya? Nggak ada batas. Perlihatkan bakatmu, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, ada yang bakat nyanyi, ada bakat desain grafis, ada bakat acting, ada bakat mendirect, sutradara, ada buat film dan lain-lain, kameramen dan lain-lain. Itu semua potensi itu yang kami gali. Memang tidak semua bakat yang kami rekrut. Jadi ada dari sekian pendaftar, kurang lebih hampir 40-an ya pendaftar. Wow, luar biasa juga ya antusiasnya. Iya, itu yang pertama, kurang lebih hampir 40-an pendaftar. Kami uji bakatnya, terpilih 9 orang. Jadi dari 40 menjadi 16, dari 16 menjadi 9 orang. Sampai 3 bagian ya. Nah, inilah yang kami sebut dengan Communication Lab Squad. Oke, dari CGT, Communication Got Talent, menuju tim yang namanya, tim 9 namanya Communication Got Talent. Oke. Nah, berarti yang ke-9 ini dilantik juga dong Pak ya? Dilantik. Luar biasa, baik. Jadi kita minta komitmennya karena ketika masuk menjadi tim lab, nggak boleh bergosip. Lab itu tempat berkarya, nggak ada gibah di situ, nggak ada menceritai teman, semua harus berkarya. Apa ide hari ini? Apa yang harus kita buat ke depan? Nah, ini yang kami tampilkan. Kemudian sikap mental, karena lab itu adalah bagaimana iklim pendidikan, iklim belajar mengajar dipraktekkan di situ. Baik. Kurikulum kita kan kurikulum yang praktis ada ya, bukan sekedar teori, tapi di komunikasi itu praktisnya ada. Bagaimana pegang kamera, bagaimana reportase, bagaimana siaran yang baik, bagaimana olah vokal. Itu semua yang kita pelajari, kita praktekkan dalam karya yang dibuat. Itu. Kemudian bagaimana bekerja secara tim. Pasar kerja kita tidak boleh ada one man show. Baik. Kami ajarkan bagaimana bekerja secara tim. Tidak ada Superman sekarang. Betul. Yang ada super tim. Nah, ini yang kami coba tanamkan ke tim yang kami sebut dengan CLS. Kalau di istilah lain kan namanya tenaga laboran. Iya. Kami berikan istilah penguatan supaya ada kebanggaan, ada pride di situ buat tim yang kami rekrut. Dan itu sudah menghasilkan. Kemudian apa fungsi lab yang lain? Mentalitas. Penting juga pasar kerja itu melihat bagaimana sikap mental dan profesionalisme bekerja. Di lab kami ajarkan seperti itu. Misalnya, ada karya yang kita buat. Next apa? Kalau karya sudah dibuat, ikut kompetisi dong. Jangan ragu dengan karyamu, mau bagus mau tidak bagus. Nggak bisa diukur dengan itu. Kalau nggak ikut kompetisi. Kalau nggak diuji lewat kompetisi. Betul. Kalau ikut kompetisi semakin sering, maka sikap mental semakin teruji. Kalau sikap mental semakin teruji, maka siap membranding dirinya di pasar kerja. Betul. Ya seperti yang Kinan lakukan. Betul. Kan begitu ya. Itu. Betul sekali. Dan memang saya sangat sepakat dengan versi dari Pak Idris mengenai nggak ada sekarang yang menjadi superwoman tapi super team, karena dari super team ini bisa membuat karya-karya yang luar biasa yang pastinya akan membawa teman-teman CLS ini nanti ke depannya bisa berkarir, juga memperluas prospek kerja ya ke depannya. Nah, tapi selain itu mungkin saya juga ingin tanya sama Pak Idris ya, seketika
saya mendengar tadi mengenai super tim ini otomatis sudah banyak karya yang dihasilkan. Biasanya mungkin kalau anak-anak CLS nih Pak Idris, efektivitas dalam kesehariannya atau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan mereka apa aja sih? Kan kita udah 2 tahun pandemik juga ya, dan sekarang kita sudah endemik ataupun juga new normal, jadi udah bisa nih sering ketemu. Itu biasa Pak Idris ngapain aja nih sama anak-anak CLS? Kami sudah pernah ikut lomba film pendek yang diadakan dinas provinsi ya. Wow, ya. Belum juara, tapi harapan. Ya kan itu luar biasa juga, betul. Ikut terlibat dalam sebuah kompetisi, ketika dapat apresiasi mau juara keberapa, tapi ketika kita ikut kompetisi itu sebenarnya sudah juara. Bukan perbandingan juga, betul. Iya, tolak ukurnya bukan di situ. Tapi sikap mentalitas itu, siap menang siap kalah itu yang dulu. Kemudian apa yang kami buat juga adalah bagaimana melakukan branding terhadap keilmuan. Jadi ada yang bakat misalnya lomba orasi, kita ikut juga lomba orasi yang digelar Polda. Wow, ya. Masuk berapa besar, tapi dalam proses babak final kita belum beruntung di situ. Tapi sekali lagi bahwa karya itu sudah kami buat dan kami uji. Itu menjadi dokumentasi kami untuk next selanjutnya apa? Persiapan apa lagi? Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita juga ke depan akan ikut lomba yang digelar KPK, lomba film pendek. Nah, itu sementara kita akan bicarakan di samping misalnya kita meng-create iklan promosi di level fakultas. Nah, itu sudah direspon dengan baik. Ya, konsepnya sederhana, tapi dengan cara yang berbeda menyampaikan pesan-pesan iklan promosi ya itu. Itu kami belajar teman-teman di CLS terkait dengan itu. Baik, berarti memang sudah ada beberapa pengalaman ataupun juga experience yang memang dijadikan sebagai uji kompetensi nih buat teman-teman. Sekalipun ini bukan tolak ukur, tapi akan menghasilkan karya yang lebih luar biasa lagi ke depannya. Nah, selain mungkin dari efektivitas, sampai saat ini mungkin Pak Idris dan tim CLS yang dibuat ini, ada nggak sih mungkin program kerja yang akan disiapkan atau menjadi rutinitas mingguan ataupun juga bulanan, khususnya di ilmu komunikasi UMI? Itu gimana Pak untuk program kerja? Iya, yang pertama adalah kita buatkan pelatihan. Jadi teman-teman CLS ini jadi pelatihan sebaya. Teman-teman tim di CLS kami bekali dengan pelatihan, kemudian istilahnya sekarang TOT lah, training of trainer ya. Nah, sekarang mereka sudah bisa menjadi trainer. Ada yang pelatihan desain, ada itu semua yang kami rancang, pelatihan film, bagaimana penyutradaraan, penulisan naskah, bagaimana meng-create ide. Kita akan buat pelatihan-pelatihan itu dan kita akan buka buat semua. Ya bukan cuma level komunikasi, tapi semua mahasiswa yang mau terlibat dan sekalipun dia bukan anak komunikasi ya. Iya, itu akan kita buka lebar seluas-luasnya buat mahasiswa, bukan cuma lingkup UMI. Silakan bergabung di pelatihan yang akan kita buat. Tujuannya apa? Bagaimana mahasiswa kami bekali dengan ilmu yang kami peroleh dengan visi bahwa ini loh dunia kerja akan seperti ini. Anda belajar tentang hal yang sifatnya teknis, tapi Anda tidak pernah dapatkan dalam dunia kerja seperti apa gambarannya. Apa yang dibutuhkan itu yang kami bekali. Kira-kira begitu. Jadi program training, kemudian karya tetap kami buat karena konten-konten YouTube juga kami sudah simpan, kami sudah dokumentasi, tinggal tunggu launchingnya. Nanti kita diundang juga ya Pak Idris? Pasti diundang, Tribun Timur. Baik. Nah, tadi saya dari awal Pak Idris menjelaskan memang sampai di akhir sesi ini, di akhir pertanyaan ini ya, belum akhir sesi ini adalah mengenai sikap profesional nih yang selalu ditanamkan untuk anak-anak CLS maupun juga di lingkup lab komunikasi multimedia Ilkom UMI ini sendiri. Nah, sebenarnya Pak Idris sendiri boleh nggak mungkin memberikan kita edukasi, tips and trick juga mengenai gimana sih sebenarnya tuh membangun profesionalisme dan juga kreativitas di dunia mahasiswa maupun juga di dunia kerja melalui lab komunikasi UMI. Gimana Pak Idris? Yang pertama adalah kedisiplinan. Pasar kerja mau tahun berapapun sikap disiplin ini penting. Kemudian integritas. Integritas ada kejujuran di dalamnya, ada bicara tentang bagaimana mengapresiasi orang lain.
Kemudian di dalamnya integritas ada yang namanya teamwork, bagaimana bekerja secara tim. Ya. Pasar kerja masih butuh itu, dan itu kami tanamkan, bukan sekedar di anak komunikasi saja. Kami sekarang merangkul semua potensi di mahasiswa sastra menjadi sebuah tim. Sastra itu, karena kita dibawa di Fakultas Sastra ya, kalau di UMI, terkenal dengan kreativitas, itu yang dimunculkan. Jadi otak kanan, otak kiri terus berjalan beriringan. Ya, jangan cuma kuasai perangkat keras, tapi unsur seni, unsur yang lain juga terlupakan. Jadi kombinasi ini yang kami coba rangkul, dan kemarin kami uji coba dengan melibatkan potensi, kita buat iklan pendek terkait dengan promosi, kita libatkan semua potensi yang ada, ternyata banyak juga bakat. Bahkan dosen juga punya bakat, ternyata artis. Kita nggak tahu kalau kita nggak ikut main juga ya. Nah, jadi ada rencana bahwa insya Allah nanti dosen-dosen juga terlibat dalam karya film pendek kita. Jadi kita nggak perlu undang talent di luar lagi. Talent dari luar. Kita punya talent yang berlimpah ini di Fakultas Sastra. Dan kita mulai dari lab multimedia komunikasi. Nah, itu. Luar biasa anak-anak CLS dan Pak Idris pastinya ya. Nah, Pak Idris masih melanjutkan mungkin pernyataan dari apa yang Anda sampaikan untuk beberapa talent-talent yang memang juga didapatkan nih di Fakultas Sastra. Gimana sih Pak rasanya mungkin ketika melihat, oh ternyata talent ini ada nih, skill yang dimiliki itu biasanya gimana mungkin untuk program mereka tuh bisa mendapatkan wadah di komunikasi, lab komunikasi ya, lab multimedia. Selanjutnya mungkin akan gimana nih? Ya, ini yang pertama adalah kita harus sering-sering punya kepekaan terhadap potensi mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah sering membuat panggung. Bakat itu tidak akan pernah terlihat kalau kita nggak siapkan panggung. Ya, betul-betul. Mungkin ada yang cari panggungnya di luar, tapi jauh lebih bagus kalau kita siapkan panggungnya. Ini loh panggung, silakan isi. Ya, dari dalam ya. Setelah mereka memperlihatkan bakat, selanjutnya apa? Kita kasih wadah berkarya. Ayo masuk di sini. Tapi dengan cara ada standar-standar yang harus dipatuhi. Bagaimana? Jadi saya bilang begini, lab itu miniatur industri. Kita belajar tentang SOP, ada SOP yang harus dipatuhi. Misalnya pegang alat gimana, maintenance-nya seperti apa, tupoksi misalnya dalam satu tim, nggak bisa menjadi sutradara semua. Harus ada lighting, harus ada yang tarik-tarik kabel, harus ada yang duduk di depan komputer, harus ada yang konsep naskah dan lain-lain. Kalau semua sutradara bahaya kita. Nggak ada pemain lain. Nggak ada pemain. Jangan jadi artis semua juga. Itu. Siapa yang syuting? Nah, itu kira-kira itu. Jadi kami kasih ruang yang sama, kami kasih apresiasi. Orang yang di depan panggung yang sering tampil di layar kaca karena mereka punya bakat acting, kami kasih ruang apresiasi yang sama dengan mereka yang di balik layar. Nggak ada yang kami anak emaskan. Semua punya potensi berkarya dan kami apresiasi itu. Dan inilah yang kami coba rintis di Fakultas Sastra. Jadi menjadi fakultas yang keren, inovatif, kreatif orang-orangnya. Jadi otak kanan otak kiri harus jalan seimbang. Nah, itu ada di Fakultas Sastra. Berarti rugi ya kalau udah masuk di komunikasi UMI terus nggak cobain wadah yang disiapkan oleh teman-teman dari CLS, khususnya Laboratorium Multimedia Ilmu Komunikasi UMI. Karena udah gratis, belajar, sisa langsung dibimbing di dalam situ. Baik, nah Pak, mungkin ini salah satu pertanyaan mungkin selama Pak Idris ataupun nanti ke depannya selama periodenya menjadi Kepala Lab Multimedia Komunikasi UMI, kira-kira Pak Idris, apa sih targetnya Pak Idris untuk ke depan atau tahun ini nih? Karena kan kalau kita lihat ke belakang selama mungkin beberapa bulan mungkin setelah terpilihnya Anda adalah sudah menghasilkan beberapa karya dari teman-teman CLS. Mungkin ke depannya lagi ada nggak sih Pak mungkin target ke depannya bakalan ini nih atau apa? Mungkin? Target pribadi atau target lab ini? Target lab, target pribadi boleh juga Pak. Kalau target untuk lab lah. Untuk lab ya. Jadi kami mau sistem tata kelola lab. Tata kelola lab itu sama dengan tata kelola lab yang ada di teman-teman di Pulau Jawa, yang lebih profesional karena mereka memulai lebih dulu. Iya, betul. Kalau kita kampus-kampus di Makassar baru beberapa tahun ya memulai bekerja secara profesional untuk sistem tata kelola lab. Bagaimana misalnya perlengkapan di maintenance, dipelihara, bagaimana merawat, tidak sekedar habis syuting kamera ditaruh seperti terserah di mana tempatnya.
nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada tata kelola yang Profesional, baik, profesional. Nah, itu kira-kira target. Kemudian target paling utama adalah bagaimana melahirkan mentalitas bertanding, mentalitas kompetisi, karena itu akan dibutuhkan buat portofolio. Betul-betul. Orang di pasar kerja tidak melihat kau ijazah apa, IPK mau berapa, Iya, IPK 4,0, iya. 4,0, so what? Apa yang kau bisa? Kan itu pertanyaan. Nah, kami mencoba itu, Mbak. Jadi kalau istilahnya IPK itu tidak mendukung, tapi bagaimana kecerdasan emosi dan adaptif dengan perkembangan zaman. Jadi pasar kerja kita berikan gambaran. Misalnya hal yang sederhana, kita ditantang buat, ada sebuah perusahaan yang menantang kita untuk membuat tutorial. Karena kebetulan itu ada waktu kemarin kita dilihat bawa kamera, tenteng kamera, akhirnya didekati, boleh enggak bantu? Boleh. Nah, itu. Jadi mereka sudah dapat. Jadi mentalitas itu bagaimana menanamkan sikap mental, disiplin, kemudian bagaimana mengemas karya. Jadi karena tidak semua karya juga bisa dikemas begitu aja ya Pak. Betul, tidak semua konten itu layak ditonton. Jangan sampai membuat konten yang asal gitu ya, tidak memenuhi standar yang ditentukan. Itu target-target yang sederhana. Tapi intinya adalah bagaimana menjadikan laboratorium itu menjadi mendorong terciptanya iklim akademik. Jadi kita belajar teori, prakteknya di mana? Ya, betul. Jangan cari praktek di luar misalnya. Ada lab yang dekat dengan fasilitas yang sudah disiapkan. Dan insya Allah support dari fakultas juga kita harapkan bahwa tambahan alat, karena ada beberapa perangkat kami yang memang harus di-upgrade. Betul. Nah, itu supaya karya lebih maksimal, itu ya. Nah, itu kira-kira yang harapan saya kemudian menjadi target. Kalau target pribadi tidak ada, nawa itu berkah saja. Oke, Masya Allah. Ada mahasiswa yang mentalitasnya bagus, kemudian dia sambil kuliah, kemudian berkarya di tempat lain, tidak ada masalah. Berarti saya berhasil. Betul. Nah, karena impact dari belajar di fakultas bahkan di lab komunikasi ini bisa dijadikan kreasi di luar bahkan untuk mendapatkan pemasukan juga. Betul. Ini yang mungkin Kinan rasakan juga nih, seperti juga Pak Idris yang menceritakan beberapa experience untuk anak-anak CLS pasti yang akan disiapkan juga untuk menghadapi dunia kerja. Lagi-lagi kita bicara tentang profesionalisme, di samping itu kreativitas yang luar biasa. Tapi Pak Idris, ini menjadi satu pertanyaan yang menarik ya, karena jarang-jarang nih Kinan mau tanyain mumpung lagi diskusi kayak gini ya. Jadi saya tidak terlalu berat untuk menanyakan hal ini. Nah, kira-kira mungkin menurut Pak Idris selama bergelut di dunia di dunia multimedia maupun juga di dunia komunikasi, di dunia akademisi, itu sebenarnya tantangan berat dalam dunia pendidikan ataupun juga di era digitalisasi sampai saat ini. Apakah ini kalau kita lihat memang udah era-era milenial ya Pak? Itu apa sih sehingga kita bisa tetap ada? Pertama kepekaan kampus bagaimana melihat perubahan zaman. Baik. Itu yang harus dipikirkan, utamanya di komunikasi. Ya. Ada beberapa kurikulum yang mungkin tidak sesuai lagi di era sekarang. Ya. Atau cara mengemas packaging kurikulum itu diubah. Kalau memang tidak mau diubah mata kuliahnya. Ya. Tapi menyampaikan itu karena generasi alfa itu berbeda. Cara masuknya kalau kita mau sampaikan ya, berbeda dengan generasi saya. Kalau generasi saya kan mungkin langsung patuh atau apa. Kalau sekarang kan mereka bebas ya, sedikit lebih bebas. Karena kemudian tantangan yang lain adalah referensi. Kita harus juga bisa memposisikan diri bahwa kita nggak lebih pintar daripada mereka. Ya, betul. Saya nggak 24 jam pegang handphone. Ketika sampai di rumah, ada anak, ya main sama anak. Handphone ditinggalkan. Tapi kalau mereka mahasiswa, 24 jam mungkin udah pegang handphonenya. Berarti kalau seperti itu, maka informasi semakin banyak mereka dapat. Nggak bisa kita kuliahi mereka tanpa kita tahu juga apa yang mereka ini kan. Atau kita menganggap remeh mahasiswa, kok belum tahu, kok belum apa-apa. Ya. Nah, itu kan ada juga karakter pendidik di era sekarang, dia masih pakai gaya-gaya yang zaman dulu mungkin Pak ya. Nah, sekarang harus kita lebih sedikit menurut bahwa konsep model pembelajaran sekarang kan bukan teacher center learning, bahwa
dosen itu sumber kebenaran. Baik. Sekarang eranya student center learning. Bagaimana mahasiswa menjadi aktor dari kita hanya teman belajar, saya bilang. Wow. Saya di kampus ini saya memposisikan diri sebagai ketua kelasnya mereka, teman belajar, mitra belajar. Berarti posisinya disamain dengan ketua kelas ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi justru dengan itu mahasiswa segan kok, nggak perlu kita takut-takuti seperti dulu ya. Sekarang kita apa adanya saja. Kalau ketika saya tidak paham tentang sebuah materi atau pertanyaan, saya fair saja bahwa itu mungkin belum saya baca, mungkin kau sudah pernah baca. Tolong bantu kami untuk sharing. Supaya kita, karena kita di sini harus saling belajar. Baik. Jadi berjiwa besar, jangan menganggap dosen itu diam yang lebih tahu. Enggak, justru mahasiswa sekarang yang lebih banyak referensinya. Kita nggak bisa menganggap sebelah mata kemampuan mereka. Tinggal pendekatan-pendekatan itu. Karena ada juga yang misalnya mahasiswa yang kalau di era kami, bacaan saya buku. Oke, betul. Masih sekarang e-book. Saya bukan pembaca e-book, pembaca buku. Jadi saya harus membeli buku itu supaya saya bisa baca berulang-ulang. Karena kemampuan mata saya beda dengan mungkin generasi Alpha yang membaca handphone bisa 24 jam. Baik. Mata kami tidak bisa lama-lama di depan itu. Jadi saya harus membeli buku. Saya rajin ke toko buku untuk menambah wawasan saya. Jadi kayak prinsip inilah kalau saya bilang prinsip GP. Gimana tuh Pak? Mau MotoGP ya, mau bertanding dimanapun biar Valentino Rossi sudah coba sirkuit Sepang sudah berapa tahun yang lalu, tetap ketika dia akan tampil dia pemanasan dulu. Nah saya kalau sebelum mengajar saya tetap mau belajar membaca, menggali lagi, membaca kira-kira apa tren terbaru di generasi sekarang. Itu yang saya sampaikan. Buat remain juga pasti. Iya, jadi mahasiswa itu tempat saya juga belajar. Jadi banyak saya belajar dari mahasiswa. Saya nggak tahu mereka belajar banyak dari saya enggak. Saya belum tahu juga. Ya mudah-mudahan sama seperti itu. Jadi kita saling belajar. Jadi prinsip dari di UMI sekarang kan memang konsepnya dosen itu tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Ya, mahasiswa juga bisa diajak diskusi, sharing diskusi karena informasinya, akses informasi ke mereka itu lebih besar. Dibanding kita ya, kita punya batas waktu, keluarga dan lain-lain. Luar biasa sekali ya Pak Idris. Nah memang kalau kita dengar juga dari beberapa opini dan pernyataan yang disampaikan adalah memang beberapa pengalaman ketika mahasiswa maupun juga dosen di sini hadir di era digitalisasi yang memang semakin hari, semakin tahun demi tahun memang ada perubahan yang membawa kita untuk mengenal suasana yang lebih baru lagi dan ikut beradaptasi dengan suasana yang ada seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Idris, mungkin dari metode pembelajaran yang ditawarkan oleh dosen ataupun juga suasana belajar yang berbeda. Ini mungkin bisa menjadi salah satu tips juga nih buat teman-teman di luar sana, para pendidik maupun juga teman-teman mahasiswa. Mungkin saja kan tidak semua dosen juga nih yang memiliki cara yang sama ataupun juga karakter setiap dosen berbeda. Tapi kayaknya tips yang diberikan sama Pak Idris ini bisa menjadi salah satu solusi juga buat teman-teman di luar sana ya. Oke, baik. Nah selanjutnya mungkin Pak Idris sebelum kita mengakhiri sesi ini, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan ya. Tapi pertanyaan kali ini juga wajib mungkin dijawab juga buat Pak Idris. Nah menjadi Kepala Lab Komunikasi Multimedia di Ilkom UMI pasti otomatis memiliki banyak tantangan juga buat Pak Idris ke depannya. Nah kira-kira Pak Idris, kira-kira bagaimana sih Anda akan menjawab tantangan-tantangan yang akan datang ke depannya dan juga kira-kira inovasi apa yang nantinya akan dibangun bersama tim yang sudah dibuat dan juga mungkin kolaborasi dari dosen, juga beberapa support dari fakultas ini biar bisa disatukan semuanya sehingga ke depannya efektivitas lab juga bisa berjalan dengan baik. Iya. Laboratorium multimedia itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa support fakultas. Ya. Fakultas tidak bisa berjalan sendiri tanpa support universitas. Ya. Nah ini yang kira-kira sinergi ini, yang spirit ini yang kami mau bawa. Baik. Kemudian lab itu bukan bicara tentang perangkat keras, tapi software. Ada maintenance di situ, ada jiwa di situ, ada pengelola. Dan ini harus diberi ruang untuk berkarya. Kemudian perangkat. Bagaimana menghasilkan karya yang jauh lebih hebat kalau dengan perangkat yang sangat luar biasa. Ya. Karena teknologi ini berkembang terus ya. Kamera
tahun misalnya produk di 2000 itu berbeda dengan kamera yang ada di sekarang di era 2000. Iya, iya betul. Itu akan apa itu tantangannya, dan mudah-mudahan insya Allah ini kami mendapat support juga dari fakultas, terlebih dari support universitas. Nah itu kemudian yang kedua adalah bagaimana model-model pengajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Jadi saya melakukan survei misalnya di mahasiswa, saya merasakan sendiri bagaimana ketika menjadi mahasiswa dalam ruang kelas, ternyata daya serap saya itu agak berkurang. Ketika saya bawa itu misalnya dulu saya buat diskusi apa di rumput ya, kita ajak dosen di situ, ternyata lebih senang. Dan dengan ruangan terbuka ya. Dan saya coba itu. Tidak selamanya kita di ruang kelas. Kita ketemu, bahkan pernah di warung kopi. Jadi ada ngopi-ngopi mahasiswa, ada jadi ngopi sambil belajar Pak ya. Ngopi sambil belajar dan enak. Mereka nyaman juga merespon itu. Daya serapnya ada lah ketika di feedback ya. Dan nyaman itu. Tidak ada saya subordinatnya mereka. Kita duduk sejajar, pesan kopi bayar masing-masing. Jangan dosen yang bayar. Kan begitu ya. Saya bawakan narasumber, saya bawa expert, misalnya bawa jurnalis siapa, TV, kita belajar tentang TV. Oh besok jurnalis Tribun misalnya kita undang, dan lain-lain. Dan itu mereka dapat, bukan cuma di Warkop, di Benteng Rotterdam, pernah juga di Perahu Pinisi. Kita belajar sambil. Nah itu yang kira-kira yang coba kita bangun, bahwa model dan konsep belajar itu harus disesuaikan dengan apa sih keinginan mahasiswa. Itu. Mudah-mudahan ada suasana berbeda, dan itu harus di refresh terus model-model pembelajaran ya. Misalnya games quiz. Sekali-sekali kasih games, kasih quiz. Biar nggak terlalu tegang. Iya, itu yang supaya kalau dalam public speaking kan icebreaker penting, supaya mereka tidak tegang menerima itu. Kemudian ada juga pesan-pesan nilai. Kita mau tanamkan nilai, tapi mahasiswanya dalam kondisi mereject itu, karena kondisi tegang, takut sama dosennya. Enggak menjadi persoalan kalau kita mau tanamkan nilai. Coba dalam kondisi tegang, santai, mereka rileks dan fokusnya ke kita tanpa paksaan, mereka menerima itu. Dan enggak perlu menjadi dosen yang ditakuti. Ini versinya Pak Idris ya. Ini versi saya. Baik, berarti menjadi teman bicara mereka, mitra belajar lah. Mitra belajar, ketua kelas. Ketua kelas lah, iya. Mungkin Pak Idris untuk inovasi sendiri apa nih untuk lab komunikasi ke depannya? Penataan ruang itu yang kami coba lakukan. Kita mau tata ruangnya, kemudian kami sesuaikan juga misalnya ada wacana buat yang Instagramable. Jadi mereka senang juga nongkrong di lab ya. Berarti bisa sambil foto-foto Pak? Bisa sambil foto-foto. Jadi kita ruangannya ruangan santai, ada juga standar yang kedap suara seperti ini. Tapi ada ruang yang memang khusus mereka diskusi enak, ada gambar-gambar penuh warna, itu yang kita akan coba. Mudah-mudahan cepat bisa terrealisasi. Kemudian perangkat juga kita akan upgrade. Gitu. Mudah-mudahan support fakultas, universitas, kita mohon doa seperti itu. Baik, agar kedepannya pasti lab multimedia ilmu komunikasi ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan karya-karya untuk seluruh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, bukan hanya mungkin sastra maupun juga ilmu komunikasi, tapi terbuka untuk semua. Untuk UMI dan untuk Makassar, untuk Sulsel dan untuk Indonesia kan begitu ya. Internasional kalau bisa Pak ya. Amin, kita doakan. Baik, Tribuners, kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat meriah buat Pak Idris pada sore hari ini. Luar biasa sekali, banyak sekali pengalaman yang bisa saya tangkap pada hari ini tentang memang lab multimedia komunikasi itu sebenarnya seperti apa, manfaatnya apa saja, dan juga program kerja yang ada di dalam, serta efektivitas setiap hari yang dijalankan bagaimana. Ini bisa menjadi salah satu masukan untuk kita juga, buat Kinan juga khususnya buat kedepannya, tentang profesionalisme dan juga kreativitas yang bisa saling balance untuk di dunia kerja khususnya. Yang terakhir mungkin Pak Idris, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, ini adalah penutup ataupun juga closing statement, kira-kira apa harapannya untuk lab multimedia komunikasi Universitas Muslim Indonesia ke depannya dan juga teman-teman CLS khususnya. Silakan. Oke.
harapan saya mudah-mudahan laboratorium multimedia komunikasi bisa terus melahirkan karya, melahirkan talent-talent berbakat yang adaptif dan bisa terserap dalam pasar kerja. Itu harapan saya. Kemudian harapan buat fakultas, harapan buat universitas bahwa lab yang berdaya, lab yang representasi, lab yang punya sistem tata kelola yang baik, itu otomatis mengangkat fakultas, mengangkat universitas, karena UMI adalah unggul. Jadi ini yang perlu kami pertahankan, dan salah satu mendongkrak nilai dalam akreditasi adalah bagaimana keberadaan lab yang dikelola dengan profesional, dengan standar-standar SOP yang jelas. Kira-kira itu yang menjadi harapan saya dan untuk ke depan ya. Baik, ini memang harapan dari Pak Idris pasti kita semua juga doakan semoga dimudahkan, dan juga support dari universitas dan fakultas bisa membantu untuk lab multimedia ini ke depannya bisa berkembang lebih baik lagi, lebih maju, sehingga menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang kreativitasnya dan adaptif, dan juga bukan hanya itu tapi juga bisa profesional dalam bidang masing-masing. Terima kasih banyak Pak Idris sudah meluangkan waktu pada hari ini. Kita udah ngobrol banyak juga sama beliau mengenai lab komunikasi, dan semoga juga ke depannya lab komunikasi UMI ini, lab multimedia di komunikasi UMI bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan kalau pesannya Pak Idris ini selalu ada kreativitas di setiap waktu. Jadi bukan cuma bergosip, bergibah, tapi ada hasil, Pak ya? Ada hasil. Baik, kita akan selalu tunggu untuk karya-karya dari masing-masing mahasiswa UMI, khususnya dalam lab multimedia komunikasi UMI. Baik, Tribuners, itulah tadi diskusi kita bersama Kepala Lab Multimedia Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Idris Esos M. Ikom yang pada hari ini juga sudah meluangkan waktu bersama kita semua untuk berbagi, sharing cerita, dan juga membahas mengenai lab multimedia komunikasi UMI. Sampai bertemu lagi pada Bincang Kampus episode berikutnya dengan narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik dan hangat untuk kita perbincangkan. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.